Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan, NIM 811418382, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan menjelaskan mengenai proposal skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan lulus sarjana hukum Universitas Negeri Semarang. Judul skripsi yang peneliti angkat adalah penggunaan ganja untuk kesehatan sebagai legal reform di Undang-Undang Narkotika. Dapat kita ketahui, atau sebelumnya kita perlu tahu bahwa ganja dapat ditemukan dalam Kamus Sejarah Indonesia. Ganja sendiri memiliki nama lain sebagai Cannabis sativa, yang menurut sejarah berasal dari Laut Kaspia. Namun, dari laporan yang lain, ganja berasal dari Jawa pada abad ke-10. Ganja digunakan sebagai sumber serat dan minuman beralkohol. Selain itu, ganja juga digunakan sebagai campuran untuk mengonsumsi tembakau dengan cara dibakar. Dapat kita ketahui bahwa ganja memiliki efek yang sama dengan jenis narkotika lain seperti opium maupun morfin, di mana kedua jenis narkotika ini memiliki efek ketergantungan. Peradaban ganja di Indonesia sudah dikenal menjadi aspek hubungan dengan manusia ribuan tahun yang lalu. Ganja dikenal sebagai salah satu narkotika yang berada dalam golongan 1 dalam regulasi yang ada sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk pelayanan kesehatan. Dapat terlihat bahwa tujuan dari Undang-Undang Narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Keputusan memasukkan ganja dalam golongan 1 bersama kokain, heroin, dan morfin, dan juga opium menimbulkan tanda tanya besar. Berdasarkan temuan penulis, ada fakta ilmiah yang menyebutkan bahwa ganja tidak menyebabkan seseorang overdosis maupun ketergantungan fisik, sebagaimana yang ditimbulkan oleh heroin maupun morfin dan kokain, yang mengakibatkan kematian apabila penggunaannya melebihi dosis. Hal tersebut menunjukkan resultan legislasi peraturan tidak berdasarkan pada logika dan juga ilmu pengetahuan kedokteran yang benar. Problematika pemanfaatan ganja untuk kesehatan kembali menjadi perdebatan dalam forum-forum diskusi maupun keilmuan Indonesia pada saat mencuatnya kasus Fidelis Ari, di mana Fidelis Ari ini ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional karena menanam ganja di rumahnya. Fidelis memiliki alasan yang kuat hingga nekat menanam ganja di rumahnya. Hal tersebut karena istrinya mengidap penyakit kista tulang belakang. Pengobatan secara medis di rumah sakit telah dijalani oleh Fidelis Ari dan istrinya, namun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Hingga Fidelis Ari mencari pengobatan alternatif melalui internet hingga menemukan referensi dan juga bukti nyata atau testimoni seseorang yang telah sembuh dari penyakit yang sama dengan istri Fidelis Ari karena mengkonsumsi ekstrak ganja. Sehingga setelah itu Fidelis Ari mencoba ekstrak ganja yang diberikan kepada istrinya memperlihatkan kesembuhan, sehingga Fidelis Ari menanam ganja di rumahnya untuk kemudahan pengobatan istrinya. Kasus tersebut menjadi perdebatan karena ganja tidak mendapatkan
tepat sebagai obat dalam dunia medis. Walaupun terdapat khasiat penyembuhan berbagai penyakit, hal tersebut karena tersandung regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang tidak memperbolehkan atau melarang ganja digunakan dalam dunia medis. Menurut penulis, penangkapan Fidalis oleh Badan Narkotika Nasional seharusnya dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi regulasi narkotika yang ada di Indonesia, terkhusus tanaman ganja yang menurut penulis mendapatkan tindakan kriminalisasi karena dianggap memiliki tingkat bahaya sama dengan kokain, heroin, morfin, dan opium. Hal tersebut melandasi penulis untuk membuat penelitian ini, sehingga output yang ingin disampaikan oleh penulis adalah hasil penelitian ini dapat digunakan atau menjadi salah satu acuan secara akademik maupun teoritis bahwa ganja dapat dilegalkan untuk kesehatan, untuk dunia medis, dan menjadikan hal tersebut sebagai legal reform atau reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Begitu sedikit penjelasan mengenai proposal skripsi yang peneliti ajukan untuk syarat kelulusan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.